nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, suara Injil tetap bergema. Bukan sebagai gema masa lalu, tetapi sebagai sabda yang hidup, yang terus berbicara kepada umat manusia. Sabda itu tidak datang begitu saja. Ia diturunkan dengan penuh kasih oleh Allah Bapa melalui putranya, dan disampaikan kepada kita dalam dua cara yang saling melengkapi, secara lisan dan secara tertulis. Seperti yang diajarkan dalam Dei Verbum, DV7, para rasul mewartakan Injil secara lisan, melalui kata-kata, teladan hidup, dan penetapan-penetapan yang mereka terima langsung dari Kristus atau dari ilham Roh Kudus. Pewartaan ini bukan sekadar cerita, melainkan warisan hidup yang diteruskan dari generasi ke generasi. Lalu, pewartaan itu dibukukan oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli, sehingga amanat keselamatan itu tetap terjaga dalam kitab suci. Namun, agar Injil tetap utuh dan hidup dalam gereja, para rasul tidak hanya meninggalkan tulisan. Mereka juga menetapkan para uskup sebagai pengganti mereka, yang menerima tugas untuk mengajar dan menjaga pewartaan itu. DV7, KGK 77. Maka, pewartaan para rasul yang tertulis dalam kitab-kitab yang diilhami harus dilestarikan melalui penggantian yang tiada putusnya. Sabda Allah tidak pernah berhenti berbicara. Seperti yang tertulis. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3:16. Roh Kuduslah yang menyebabkan suara Injil bergema dalam gereja dan melalui gereja dalam dunia. Ia menghantarkan umat beriman kepada segala kebenaran dan menyebabkan sabda Kristus menetap dalam diri mereka secara melimpah. DV8, KGK 79. Tradisi suci dan kitab suci bukan dua hal yang terpisah. Keduanya berasal dari sumber ilahi yang sama dan menjurus ke arah tujuan yang sama, menghadirkan misteri Kristus di dalam gereja, DV9, KGK 81. Maka, keduanya harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama, KGK 82. Tanpa tradisi suci dan magisterium gereja, kitab suci dapat disalahartikan. Santo Petrus sendiri memperingatkan. Dalam surat-surat Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami, yang diputarbalikan oleh orang-orang yang tidak tahu dan tidak teguh imannya, 2 Petrus 3:15-17, tidak ada nubuat dalam kitab suci yang dapat ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab nubuat tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. 2 Petrus 1:20-21. Maka, gereja sebagai mempelai Kristus, terus menimba kepastian tentang wahyu bukan hanya dari kitab suci, tetapi juga dari tradisi suci yang hidup. Roh Kudus menjiwai seluruh peziarahan iman ini, agar gereja tetap setia dan tidak tersesat, selama ia rela dibimbing oleh Sang Penghibur. Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk merasakan sukacita karena Injil yang menyapa hati, budi, dan aksi kita. Injil bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihidupi, diwartakan, dan dijadikan napas kehidupan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu yang hidup dalam kitab suci dan tradisi suci gereja. Kami mohon, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus agar kami memahami, menghayati, dan mewartakan Injil dengan setia. Semoga kami menjadi pewarta kasih-Mu yang menyapa dunia dengan sukacita dan kebenaran. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.